Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Ratusan nyawa melayang, bentrokan mematikan, mengguncang Sweida, Suriah Selatan. Ketika milisi Druze dan kelompok Badui bersenjata saling serang, tiba-tiba Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Suriah. Alasannya, melindungi komunitas Druze. Tapi, benarkah itu alasan utamanya? Simak selengkapnya karena konflik ini jauh lebih rumit daripada yang tampak di permukaan. Sahabat Islam, pada hari Minggu 13 Juli 2025, wilayah Sweida berubah menjadi medan perang. Lebih dari 100 orang tewas milisi Druze dan kelompok Badui. Bahkan warga sipil menjadi korban dalam kekacauan yang pecah mendadak. Menurut laporan The New York Times, awal pertikaian dipicu perampokan dan penyerangan oleh kelompok Badui terhadap seorang pria Druze di jalan raya utama Sweida. Ketegangan lama antara dua kelompok ini langsung memanas. Aksi penculikan dan balas dendam menyebar cepat, pasukan dikerahkan ke Sweida untuk meredam konflik. Membuat situasi tidak terkendali. Pemerintah Suriah pun turun tangan. Israel melancarkan serangan udara ke posisi militer Suriah di Sweida. Namun, justru kehadiran militer memicu kemarahan baru. Milisi Druze menilai tentara pemerintah membela kelompok Badui, sehingga terjadilah bentrokan terbuka antara milisi Druze dan tentara pemerintah. Di tengah kekacauan inilah Israel ikut campur pada hari Senin dan Selasa, tanggal 14 hingga 15 Juli. Dalihnya, melindungi komunitas Druze yang disebut-sebut terancam. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan menyatakan, kami berkomitmen menjaga warga Druze di Suriah melalui langkah-langkah yang kami ambil. Tapi banyak yang bertanya, apakah ini sekadar bentuk solidaritas atau manuver politik strategis? Untuk memahami konteks ini, kita perlu mengenal siapa itu suku Druze. Untuk lebih jelas lagi terkait suku Druze, admin sudah membahas pada video sebelumnya. Linknya, admin letakkan di bio. Druze adalah kelompok etno-religius yang di Suriah kurang lebih 700.000 jiwa, dan Lebanon mencapai 200.000 jiwa, dan juga di Israel 150.000 jiwa, serta diaspora kecil di Yordania, Amerika Utara, dan Australia. Di Israel sendiri, komunitas Druze memiliki dua kutub. Pertama, mereka yang warga negara Israel ikut wajib militer dan aktif dalam pemerintahan. Kedua, dan mereka yang tinggal di dataran tinggi Golan masih menganggap diri sebagai warga Suriah. Komunitas Druze di Sweida telah lama mencoba bersikap netral dalam perang saudara yang telah berlangsung hampir 14 tahun di Suriah. Namun, pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad, kecurigaan terhadap penguasa baru dan trauma terhadap pengkhianatan masa lalu membuat mereka enggan tunduk, terutama bila afiliasi penguasa terkait dengan kelompok ekstremis. Sahabat Islam, di satu sisi, mereka ingin bertahan dari ancaman eksternal. Di sisi lain, mereka tak ingin jadi pion dalam konflik geopolitik antara Israel dan Suriah. Lalu, apa sebenarnya yang dicari Israel di Sweida? Menurut para analis, ada dua kepentingan besar. Pertama, menjaga perbatasan dari kelompok bersenjata anti-Israel yang mungkin bangkit dari kekacauan Suriah. Kedua, menjaga ikatan emosional dan politik dengan komunitas Druze di dalam negeri. Dengan melindungi komunitas Druze di Suriah, Israel mengirim sinyal kuat bahwa mereka menjaga keluarga sendiri. Namun, sebagian besar pemimpin Druze di Suriah menolak keras intervensi Israel. Tokoh politik senior Lebanon Walid Jumblat bahkan secara terbuka mendesak Suriah untuk menolak campur tangan Israel. Sebaliknya, tokoh Druze di Israel seperti Syekh Muwaffaq Tarif justru mendukung tindakan Israel atas dasar solidaritas. Situasi ini memunculkan friksi internal dalam komunitas Druze global antara loyalitas terhadap negara tempat tinggal mereka dan ikatan historis ideologis sesama Druze. Kini, komunitas Druze di Suriah kembali berada dalam posisi sulit. Sementara itu, Israel terus memperluas kehadiran militernya di zona penyangga dan meluncurkan operasi-operasi udara ke berbagai wilayah Suriah. Langkah-langkah ini bisa saja menjadi bagian dari strategi jangka panjang, bukan sekadar perlindungan kemanusiaan. Sahabat Islam, pertanyaannya kini, apakah Israel benar-benar melindungi atau justru sedang memperluas pengaruhnya? Apakah suku Druze akan tetap netral atau terpaksa memilih pihak? Dalam konflik modern, kadang garis antara perlindungan dan intervensi menjadi semakin kabur. Tetap ikuti kabar dunia terkini hanya di channel Islam Media.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.